Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, penutup para nabi dan rasul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke muka bumi. Karena itu, beliau disebut pula sebagai nabi akhir zaman. Jika ada orang yang mengaku sebagai nabi sepeninggal beliau, maka dapat dipastikan itu seorang nabi palsu. Misi utama Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau selalu mencontohkan akhlak yang luhur dalam segala hal. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Tahun kelahiran beliau dinamai tahun Gajah karena pada tahun tersebut kota Mekah diserang pasukan yang menunggang gajah. Pasukan itu dipimpin oleh Abraha yang berniat menghancurkan Ka'bah. Abraha berasal dari negeri Yaman. Alam semesta juga turut bergembira dengan kehamilan Bunda Aminah. Tanah yang semula kering menjadi subur, pohon-pohon menjadi rimbun dan lebat buahnya. Angin berhembus sepoi-sepoi. Semua binatang di darat dan di laut juga ikut gembira. Nabi Muhammad SAW dilahirkan dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah telah wafat saat beliau masih dalam kandungan. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib menyambut kelahiran beliau dengan sukacita. Abdul Muthalib memberinya nama Ahmad atau Muhammad, artinya yang terpuji. Nama ini belum pernah digunakan siapapun sebelum itu. Orang pertama yang menyusui dan mengasuhnya selain ibundanya adalah Suwaibah. Kemudian Nabi Muhammad SAW disusui oleh seorang ibu susu bernama Halimah As-Sa'diyah, perempuan yang santun, lembut, dan sopan. Halimah sangat senang mengasuh Nabi Muhammad. Ia mengasuh Nabi Muhammad SAW sampai beliau berumur 4 tahun. Setelah itu, Halimah mengembalikan Nabi Muhammad kepada Bunda Aminah di kota Mekah. Namun, Bunda Aminah wafat ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Pada usia remaja, Nabi Muhammad ikut berdagang bersama pamannya Abu Thalib ke Syam. Keahlian dan kejujuran Nabi Muhammad dalam berdagang didengar oleh Khadijah, seorang saudagar perempuan kaya raya yang sangat dihormati di kota Mekah. Khadijah pun mempercayakan dagangannya kepada Nabi Muhammad untuk diperdagangkan di Syam. Nabi Muhammad pergi ke Syam ditemani oleh Maisarah, pegawai Khadijah. Selama perjalanan menuju Syam, terjadi peristiwa ajaib. Maisarah melihat Nabi Muhammad senantiasa dinaungi awan mendung. Hal itu membuat Nabi Muhammad terhindar dari panas matahari dan gurun pasir yang membakar. Beliau pun tidak merasa capek dan kelelahan. Rombongan dagang kota Mekah sempat singgah dekat rumah seorang rahib yang terletak di pinggir jalan menuju Syam. Sang rahib menawarkan kepada rombongan dagang kota Mekah untuk bertamu ke rumahnya. Semua rombongan pun masuk ke dalam rumah, kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW tetap berteduh di bawah pohon untuk menjaga dagangannya. Sang rahib memperhatikan awan yang selalu menaungi Nabi Muhammad SAW. Ia meyakini bahwa anak muda yang berteduh di bawah pohon itu adalah seorang calon nabi atau utusan Allah. Sang rahib lalu mengajak Rasulullah untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah,
Sang rahib bertanya, "Wahai pemuda, dari negeri mana kamu datang?" "Aku datang dari Mekah." Sang rahib bertanya lagi, "Dari keturunan mana?" "Aku keturunan Bani Hashim." Sang rahib kembali bertanya, "Siapa namamu?" "Namaku adalah Muhammad." Setelah itu, sang rahib memeluk Nabi Muhammad dan mencium kening beliau. Lalu, sang rahib bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah. Keluarga beliau dilimpahi keberkahan dan kebahagiaan. 10 tahun kemudian, Ka'bah mengalami kebakaran besar. Para pemimpin Quraisy sepakat membangunnya lagi. Namun terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Para pemimpin suku Quraisy merasa paling berhak untuk melakukannya. Perselisihan selesai setelah Abu Umayyah bin Mughirah mengusulkan bahwa yang berhak melakukannya adalah orang yang muncul pertama kali di pintu Safa keesokan harinya. Pada keesokan harinya ternyata Nabi Muhammad yang muncul pertama kali di pintu Safa. Beliau pun ditunjuk untuk memindahkan Hajar Aswad. Nabi Muhammad SAW menunjukkan kebijaksanaannya. Beliau menggelar sorban dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Lalu beliau meminta semua pemimpin suku Quraisy memegang setiap ujung sorban dan mengangkat Hajar Aswad bersama-sama. Tindakan Nabi Muhammad tersebut mendapat pujian dan penghormatan dari pemimpin Quraisy. Beliau pun digelari sebagai Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul pada usia 40 tahun. Wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa taala didapat beliau di Gua Hiro pada malam 17 Ramadan. Pembawanya malaikat Jibril alaihi salam. Wahyu pertama adalah 5 ayat pertama surat Al-Alaq. 6 bulan kemudian, Nabi Muhammad SAW didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam dalam rupa aslinya di Gua Hiro. Beliau pun menggigil ketakutan. Beliau bergegas pulang. Sesampainya di rumah, beliau meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutinya. Dalam keadaan tersebut, malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai ayat 7. Wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 2 hari. Setelah menerima wahyu yang kedua, Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran Islam, awalnya secara sembunyi-sembunyi. Orang pertama yang mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah adalah istri beliau, Khadijah, dan anak-anak beliau. Selain itu, tak kurang dari belasan orang memeluk Islam, antara lain Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abu Thalib, Zaid bin Haris, dan Ummu Aiman. Dakwah secara rahasia berlangsung selama 3 tahun. Kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 94. Ayat itu memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar menyebarkan ajaran Islam secara terang-terangan. Sejak itulah Nabi Muhammad berdakwah di tempat-tempat terbuka kepada penduduk kota Mekah. Orang-orang Quraisy merasa tidak senang dengan dakwah Islam yang mengajak untuk meninggalkan berhala, sehingga banyak pengikut Nabi Muhammad dari kalangan budak disiksa oleh tuannya. Begitu pula yang lemah dan miskin kerap disakiti. Adapun Nabi Muhammad masih aman dari kejahatan orang Quraisy.
karena mendapat perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Ia adalah pemuka Bani Hashim yang disegani di kalangan Quraisy. Mereka lalu mendatangi Abu Thalib dan meminta agar ia menghentikan kegiatan dakwah ponakannya dan mengancam akan mengucilkan seluruh anggota Bani Hashim. Sejak itu, Abu Thalib yang mengasuh Nabi Muhammad sejak beliau berusia 8 tahun merasa harus berbicara kepada keponakannya. Nabi Muhammad bersedih karena mengira pamannya tidak lagi bersedia untuk melindunginya. Demi Allah, wahai paman, sekalipun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan dakwah ini, maka aku tetap menyiarkannya, tegas Nabi Muhammad SAW. Mendengar hal itu, Abu Thalib pun berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Nabi Muhammad selama ia hidup. Islam semakin berkembang di Mekah. Pemimpin Quraisy sepakat untuk memutuskan semua hubungan dengan Bani Hashim dan kaum muslim. Akibatnya, Bani Hashim dan kaum muslim menderita kelaparan dan kemiskinan karena tidak dapat berjual beli dan berkomunikasi dengan pihak lain. Setelah pemboikotan berakhir di tahun 619 Masehi, Abu Thalib jatuh sakit lalu wafat. Tidak lama kemudian, istri Nabi Khadijah juga wafat. Tahun ini pun dinamai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Ketika Nabi Muhammad diliputi kesedihan yang mendalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiburnya dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra adalah perjalanan malam hari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj adalah naiknya Nabi ke 7 lapis langit hingga ke Sidratul Muntaha. Semuanya berlangsung dalam beberapa jam saja. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, selain mengunjungi surga dan neraka, Nabi Muhammad mendapat perintah salat 5 waktu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Quraisy semakin gencar memusuhi Nabi Muhammad dan kaum muslim. Sementara itu, penduduk Yasrib yang telah memeluk Islam berjanji akan melindungi dakwah Nabi dan kaum muslim. Selanjutnya, Nabi Muhammad mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar beliau dan kaum muslim hijrah dari Mekah ke Yasrib. Pada malam hari sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, kaum Quraisy telah berencana untuk membunuh beliau. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad akhirnya berhasil lolos dari pengepungan tersebut. Dalam perjalanan, Nabi Muhammad bersembunyi selama 3 hari di Gua Sur. Beliau ditemani sahabat setianya Abu Bakar. Para pemuda Quraisy yang mengejar Nabi Muhammad sempat pula memeriksa Gua Sur, namun mereka tidak yakin ada orang di dalamnya karena di mulut gua ada sarang laba-laba dan burung yang mengerami telur. Inilah pertolongan Allah kepada nabinya. Nabi Muhammad tiba di Yasrib setelah menempuh perjalanan selama 26 hari. Beliau mempersatukan kaum Muhajirin, orang-orang Mekah, dengan kaum Ansor, penduduk Yasrib. Untuk menghormati Nabi Muhammad, nama Yasrib lalu diubah menjadi Madinatun Nabi atau kota Nabi. Pada tahun 630 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Nabi Muhammad beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah. Mekah pun sepenuhnya dapat dibebaskan dan dikuasai oleh kaum muslim tanpa pertempuran. Kemudian Nabi Muhammad
memerintahkan pasukannya menghancurkan berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Beliau telah diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa ajalnya akan tiba. Aisyah, istri Nabi Muhammad SAW yang dinikahi setelah Khadijah wafat, menemaninya di saat-saat beliau mengalami sakaratul maut. Nabi Muhammad SAW wafat di waktu duha pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Usia beliau saat itu 63 tahun. Demikianlah kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang jujur, mandiri, berani, dan berakhlak mulia, meskipun dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang pantang menyerah dalam berdakwah, sekalipun selalu dihalang-halangi kaum Quraisy. Semoga kita kelak dapat berkumpul bersama Nabi Muhammad di syurga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.